Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memberikan tutorial cara merakit PC dari nol. Casing CPU. Umumnya CPU terbuat dari aluminium atau bahan-bahan yang sejenis. Fungsi casing CPU adalah untuk melindungi berbagai komponen CPU lainnya yang ada di dalam dari debu, panas, air, atau kotoran lain pada saat bekerja. Kedua yaitu motherboard. Fungsi motherboard adalah untuk menghubungkan setiap komponen-komponen komputer tersebut agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Yang ketiga yaitu prosesor. Fungsi prosesor yaitu adalah melakukan pemrosesan data dan informasi pada komputer, mengintegrasi seluruh komponen internal yang ada pada komputer, serta meningkatkan performa komputer. Yang keempat yaitu RAM, yaitu Random Access Memory, merupakan salah satu komponen CPU. Kinerja RAM sangat berpengaruh pada performa komputer secara keseluruhan. Fungsi RAM adalah untuk menyimpan data sementara dari suatu aplikasi yang bisa dijalankan secara acak. Yang kelima yaitu hard disk. Fungsi hard disk adalah untuk media penyimpanan data serta media penyimpanan instalasi dari sistem operasi yang digunakan untuk menjalankan CPU. Semakin besar kapasitas hard disk, maka semakin banyak pula data-data konversional yang dapat disimpan. Yang keenam yaitu CD atau DVD-ROM. Fungsinya adalah membaca file dan data pada kepingan CD atau DVD. Yang ketujuh yaitu VGA card. Fungsi VGA card yang utama adalah sebagai pengelola data grafis sebelum ditampilkan ke monitor komputer. Yang ke-8 yaitu power supply, berfungsi merubah tegangan DC menjadi AC sebelum dialirkan ke setiap komponen-komponen komputer. HSF cooler berfungsi untuk membantu proses pendinginan sebuah prosesor. Kita pasang prosesornya pada posisi yang pas. Pastikan pada segitiga prosesor dengan slot prosesor pas. Ingat, pada proses ini pemasangan harus pas. Jika salah, maka akan merusak prosesor atau motherboard. Kita pasang HSF coolernya. Pastikan HSF pas sudah ada di tengah-tengah. Kemudian kita tekan dan putar ke 4 sudutnya. Untuk memastikan HSF terpasang dengan benar, tidak ada salahnya kita cek bagian bawah motherboard. Apabila HSF yang kita pasang sudah pas, benar-benar pas mengunci. Kemudian kita pasang RAM. Pastikan posisi slot RAM-nya benar-benar pas. Apabila pemasangan RAM akan pas jika posisi sudah pas pada slotnya. Pada sisi ini motherboard sudah siap dipasang ke dalam casing. Kita masukkan motherboard ke dalam casing. Pastikan ujung-ujungnya. Kemudian baut satu persatu. Lihat juga pada bagian board panelnya, apakah sudah tepat atau masih belum pas. Langkah-langkah selanjutnya memasang kabel-kabel pada power supply. Kita pasang kabel power LED
Kita pasang kabel power SW, kita pasang kabel HDD LED dan kabel reset SW kita pasang kabel audio pada slot motherboard, biasanya sudah tertera di papan motherboard. Pasang kabel USB pada songket motherboard, biasanya sudah tertera untuk mempermudah kita memasangnya. Pasang kabel songket 20+4 pin. Pasang kabel P4 konektor. Selanjutnya pasang harddisk pada tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya pasang kabel SATA dari motherboard ke harddisk. Pasang kabel SATA power connector. Selanjutnya pasang cooling fan atau kipas pendingin pada CPU. Baut pada sisi belakang CPU. Pastikan cooling fan sudah pas terpasang. Pasang kabel Molex IDE konektor. Rapikan kabel-kabel pada CPU. Selanjutnya pasang casing CPU dan baut bagian atas dan bawah. Selanjutnya pasang kabel VGA dan kencangkan skrup atas dan bawah. Selanjutnya kita pasang kabel mouse dan pasang kabel keyboard. Dan kita pasang kabel speaker. Jangan lupa juga pasang kabel VGA pada monitor. Pasang kabel power pada monitor. Pasang kabel power pada CPU
Dan selanjutnya kita coba apakah CPU berfungsi